Yosua 25, Yosua 24, Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 16. Kita akan membaca firman Tuhan satu ayat hari ini bagi kita. Terambil dalam Yosua 24 ayat 16. Jika saya bukan katakan amin. Kita akan membacakan dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu menanti yang lain untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya yang beribadah sebagai masyarakat, atau Allah orang Amori yang meninggalkan dunia ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah yang disampaikan oleh Yosua. Kita tahu Yosua ini adalah penyambung tongkat estafet daripada yang mendahului dia. Sehingga dia katakan dalam firman Tuhan ini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang membina kamu di hari ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua berkata, pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Di sini ada dua kali ditulis, tulisan kecil Allah orang Amori atau Allah nenek moyangmu. Biasanya kalau tulisan huruf kecil itu menunjukkan yaitu atau Allah yang ada di dunia ini, atau Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan ini memberikan kepada kita, di sini ada 3 hal yang mau kita perhatikan. Adalah 3 tipe orang Kristen yang mau beribadah. Kalau kita berbicara kekristenan, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 unsur atau 3 elemen. Yang pertama, saudaraku, gereja. Yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus. Yang ketiga, firman. Ketiga elemen ini atau ketiga unsur ini adalah kekristenan. Orang Kristen itu kalau sudah berbicara Tuhan maka dikatakan Kristen. Kalau sudah berbicara gereja maka dikatakan mereka itu Kristen. Kalau sudah berbicara firman Tuhan maka dikatakan orang itu Kristen. Dan hari ini kalau dilihat kita bergereja, itu orang Kristen. Kalau kita berbicara firman Tuhan melalui Alkitab, itu orang Kristen. Kalau dia dikatakan ada Tuhan Yesus Kristus, itu Kristen. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan adalah elemen-elemen atau unsur-unsur Kristen. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan ini mau menjelaskan kepada kita. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa
Kekristenan ini yang pertama, mereka dikatakan tahu tapi tidak mau melakukan. Itu tipe Kristen yang pertama. Mereka tahu tapi tidak mau melakukan. Di mana mereka digambarkan ibarat satu garasi atau satu garasi yang paling mewah. Kalau garasi yang paling mewah, biasanya itu garasi pesawat terbang, atau disebut itu hanggar. Itu adalah garasi yang paling mewah, seperti yang ada di Hang Nadi. Maka dikatakan gereja itu adalah pesawat, digambarkan pesawat, garasi pesawat atau hanggar pesawat. Dan yang kedua, Tuhan Yesus digambarkan pesawatnya. Dan yang ketiga, firman itu digambarkan buku panduan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang Kristen yang pertama, mereka itu ada sedang berada di dalam garasi, ada sedang berada di hanggar. Tapi mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mau melakukan kebenaran itu. Mereka itu adalah pasif, tidak mau aktif. Dengan kata lain, mereka tidak mau melakukan kebenaran-kebenaran itu, tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Mereka tahu kebenaran. Lalu ketika mereka tahu kebenaran, dia datang ke gereja, siap ibadah, lalu nanti pulang. Hanya begitu. Itu Kristen yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tahu itu firman, mereka tahu itu kebenaran, mereka sudah diingatkan, tetapi mereka tidak mau melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengingatkan, misalnya kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan buah yang di taman ini. Kalau sekali nanti kau makan, kau akan mati. Sudah diingatkan, tapi dia, saudaraku, adalah pasif. Tidak ada reaksi, tidak ada aktif. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan, tetap begitu-begitu saja. Bahkan lebih daripada itu, menuju kecelakaan, menuju kehancuran, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajari kita, sehingga dikatakan dalam Amsal 3 saya akan bacakan dari mulai ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kristen yang pertama ini, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya memerlukan atau mementingkan pengetahuannya sendiri. Dia tidak mau mengakui bahwa itu segalanya adalah karena Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak sadar di sana ada Tuhan Yesus, pesawat terbang itu yang super canggih itu. Dia tidak tahu di sana, saudaraku, ada firman yang menjadi panduan itu. Dia hanya tinggal di hanggar tadi, sehingga dia tidak bisa pindah, dia bisa terbang, dia bisa naik. Dia hanya pasif di sana dari sehari ke sehari, dari minggu, bulan, bahkan tahun. Saudara-saudaraku yang dikasihi, begitulah digambarkan orang Kristen yang pertama, yang imannya tidak bertumbuh. Digambarkan laksana mereka ada di satu tempat hanggar atau garasi pesawat yang begitu super canggih. Tapi mereka, saudara-saudaraku, tidak bisa terbang. Hanya di situ-situ saja sampai selama-lamanya, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka firman Tuhan ini di dalam Alkitab ini, saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mereka hanya bersandar kepada pengertiannya sendiri. Mereka memang, saudaraku, tahu firman itu. Tapi firman itu, saudaraku, dalam ayat yang lain mereka tidak pergunakan. Mereka tidak pakai. Sehingga tidak bisa, saudaraku, mereka terbang tinggi bagaikan Raja Wali, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan mau hanya tetap tinggal di dalam satu hanggar ini atau tempat pesawat ini. Tapi kita mau, saudaraku, berani berpindah dari tempat ini kepada dalam pesawat itu, saudara-saudara. Sebab tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gambaran pesawat yang super canggih, yang bisa membawa kita terbang jauh, yang bisa mengangkat kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan inilah, saudara-saudara, yang penting mau kita ketahui di dalam setiap kehidupan kita. Supaya bagaimana, saudara-saudara, supaya kepercayaan kita, supaya kekristenan kita ini tidak tetap tinggal demikian seperti orang tadi yang tinggal atau diam di dalam hanggar pesawat itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yakobus berkata, Yakobus 2 ayat 19, Yakobus 2 ayat 19, saya akan bacakan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya hanya diri kita sendiri saja, setan pun percaya katanya kepada Allah. Tapi kalau kita percaya hanya kepada diri kita sendiri, tidak percaya kalau hari ini saya ada, kalau saya ini saya hidup, kalau hari ini saya bisa memuliakan Tuhan, itu bukan karena kekuatan saya, tapi sesungguhnya itu adalah oleh karena kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan saya. Puji Tuhan. Itu yang kita amini, saudaraku, supaya kita tidak menjadi Kristen yang pasif tadi, atau orang Kristen yang tahu tapi tidak mau melakukan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita
supaya kita jangan mau menjadi Kristen yang pertama ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah tipe orang Kristen yang ikut-ikutan. Dia mau melakukan yang baik, tetapi sayang tidak memiliki pemahaman yang benar mengapa ia melakukannya. Dia tahu melakukan yang baik, tetapi sayang tidak memiliki pemahaman yang benar mengapa ia melakukannya. Jadi mereka itu adalah saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah di dalam pesawat tadi. Artinya orang Kristen yang kedua ini sudah ada di dalam Yesus, ada di dalam Tuhan, ada di dalam Juru Selamat. Tetapi mereka saudaraku tidak tahu atau tidak paham siapa itu Yesus, siapa itu Juru Selamat, siapa itu penolong. Mereka tidak tahu saudaraku yang dikasih. Nah, oleh saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan tadi saudaraku, dia melakukan yang baik, tetapi sayang tidak memiliki pemahaman yang benar mengapa ia melakukannya. Artinya Bapak Ibu saudaraku, ada Kristen yang kedua ini hanya ikut-ikutan saja. Dia tidak memahami sesungguhnya sebenarnya siapa Yesus dalam hidupnya. Maka mereka itu bagaikan murid-muridnya pada bersama-sama Yesus yang sedang berlayar. Mereka tidak tahu bahwa di sana sebenarnya ada Yesus bersama mereka. Tapi mereka mengalami kekhawatiran, kebimbangan ketika mereka ada diterpa oleh badai dan topan itu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini orang Kristen yang kedua. Mereka hanya ikut-ikutan. Seperti ketika Yesus, kisah seperti Yesus melakukan atau memberikan mukjizat, memberikan 5.000 orang makan hanya 2 roti. 2 roti atau berapa ikan? 2 roti, 5 roti, 2 ikan. Supaya jangan salah. Kalau saya lupa, saya kita mengingatkan. Nah, saudara-saudaraku, mereka hanya ikut-ikutan. Mereka tahu, mereka sadar, yang penting perut saya kenyang. Tak peduli aku itu, dari mana itu datang, siapa itu Yesus. Yang penting saya kenal. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka sudah bersama Yesus, tapi mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Maka oleh karena itu saudara, supaya kita jangan menjadi Kristen nomor 2 ini. Kita ada di dalam Kristus, tapi kita tidak tahu siapa Kristus itu. Kita sering takut, bimbang, ragu. Maka ketika kita tahu Yesus itu, ada masalah, ada persoalan, ada problema, ada pergumulan, maka kita tidak khawatir, tidak takut. Sebab kita tahu Yesus Kristus itu akan menolong dan sanggup melepaskan saudara dan saya dari setiap perkara. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita supaya tahu itu Kristus? Tentu sekali saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memiliki firman. Firman itu tadi adalah panduan. Kita harus tahu firman adalah panduan. Sekalipun kita di dalam pesawat yang canggih, yaitu pribadi Yesus, tapi kita tidak tahu panduan, membaca panduan itu, mengetahui panduan itu, bagaimana itu pesawat bisa terbang, bagaimana bisa pesawat itu bisa naik, bagaimana itu pesawat itu bisa berlaju. Maka sama halnya seperti mobil, seperti motor, ada panduannya itu. Panduannya itu kalau dia tidak metik, gigi 1 ke depan, gigi 2, gigi 3, sampai gigi 4.
Kalau dia pakai kopi, di satu ke depan, di 2, 3 sampai 5 ke belakang. Kalau mobil, dia MT manual transmisi, injak kopling, gas pelan-pelan, masukkan di gas pelan-pelan. Ada panduan. Dan kita harus tahu panduan itu. Maka oleh karena itu saudaraku, kita harus tahu firman Allah. Firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Dia adalah yang sangat canggih. Dia adalah sangat berkuasa. Dia sangat berdaulat. Dan kita harus tahu bahwa firman itu adalah Yesus sendiri. Kita tahu saudara-saudaraku bahwa penuntun itu, firman itulah yang menuntun saudara, yang menuntun saya, yang menuntun kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Kalau kita tahu mengemudikan tuntunan-tuntunan ini, kita mengerti tuntunan-tuntunan ini, percayalah saudaraku, maka kita tidak akan hilang. Seperti kesaksian tadi. Memang secara manusia kita bimbang, kita ragu bagaimana ini. Tapi percayalah akan firman Tuhan yang bisa mengklaim atau bisa memberi support atau bisa menjelaskan bahwa apapun yang terjadi ini, ketika kita di dalam Tuhan, kita akan diberikan keselamatan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang dua itu tadi, Kristen yang kedua tadi, dia melakukan yang baik, tapi saya tidak memiliki pemahaman yang benar mengapa dia melakukan. Jadi kita saudaraku, ketika kita sudah di dalam Yesus, ketika kita dalam Kristus, maka kita harus memahami, maka kita harus mengerti, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melakukan atau kita datang kepada Kristus dengan penuh sukacita. Orang yang tidak memahami kebenaran itu, maka ketika mereka berdoa, lalu doanya dijawab, dia sedia dan datang kepada Tuhan. Tapi ketika doanya tidak sesuai jawaban Tuhan, dia bisa akan tinggalkan Tuhan. Begitu tipe orang yang kedua ini, Kristen yang kedua. Ketika doanya didengarkan, dia begitu baik, dia begitu senang. Tapi ketika doanya tidak sama dengan yang dimintanya, dia paksakan keinginannya, dia bisa tinggalkan, yaitu Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dia bisa tinggalkan Yesus. Dia bisa tinggalkan juru selamatnya. Ada kalanya mereka ikut-ikutan saja. Ketika orang datang baru dia datang. Ketika mereka datang, orang datang dia ikut. Tapi sesungguhnya dia tidak mengerti dan dia tidak tahu, dia tidak paham mengapa dia datang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita datang hari ini, kita harus tahu, kita harus pahami. Maka firman Tuhan katakan, umatku binasa karena mereka tidak memiliki pengetahuan. Mereka tidak binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Saudara yang dikasih Tuhan, Judas, kenapa dia binasa? Karena dia tidak mengetahui, dia tidak memiliki pengetahuan. Ketika dia nanti dijual kepada Yesus, dijualnya apa yang menjadi akhirnya bagi dia. Dia tidak memiliki pengetahuan. Karena apa? Karena mungkin Judas waktu itu tidak memahami apa yang dia lakukan. Sehingga Yesus berkata ketika dia mau diserahkan, dia berkata kepada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti atau tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan hari ini, kita tidak mau seperti jenis atau tipe orang Kristen yang kedua ini, yang ada di dalam Kristus, tapi kita tidak memahami sesungguhnya apa
apa yang kita lakukan di dalam Kristus. Tapi sesungguhnya kita mau melakukan yang benar di dalam Kristus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka ditulis ini di dalam Ibrani 12 ayat 6 demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita harus paham, ketika kita mencari Allah, pasti kita akan diberikan upah. Ada amin? Firman Tuhan ini menjelaskan, pasti kita diberikan upah. Bahkan sebelumnya itu pun Tuhan sudah berikan upah bagi kita. Maka firman Tuhan yang lain berkata, ketika kita bisa melakukan perkara yang kecil, maka perkara yang besar akan Tuhan berikan kepada kita ketika kita sudah dapat melakukan itu perkara-perkara kecil. Maka sekecil apapun perkara yang diberikan Tuhan bagi kita, mari kita lakukan dengan baik, supaya lewat itu perkara besar akan luar biasa akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristen yang kedua dikatakan dia ada di dalam pesawat, tapi tidak ada penuntun bagi setiap kehidupannya. Jadi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan mengingatkan saya, miliki tetap firman Tuhan. Renungkan tetap firman Tuhan dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan inilah sesungguhnya penuntun dalam setiap hidup kita, sekalipun kita sudah ada di dalam Kristus. Jika kita tidak merenungkan firman ini yang menjadi tuntunan kita, maka kita, saudaraku, sesungguhnya akan menjadi tipe Kristen yang kedua ini. Bapak Ibu, dia melakukan yang baik, tetapi sayang tidak memiliki pemahaman atau pengetahuan yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, oleh karena itu Kristen yang demikian akan sangat-sangat gampang berbalik tinggalkan Tuhan. Kenapa orang sangat gampang itu berbalik? Karena tidak memahami sungguh-sungguh siapa Tuhan itu, siapa Yesus itu dalam hidupnya. Ketika dia sudah memahami siapa Yesus itu dalam hidupnya, percayalah, seseorang itu tidak akan gampang berbalik. Dia akan pertahankan itu imannya tetap di dalam Kristus. Maka dia katakan sekali Kristus, tetap Kristus. Puji Tuhan. Dia tidak gampang begitu saja. Tapi dia tetap pertahankan itu. Dan dia berada di dalam pesawat itu, dia akan tetap pertahankan di situ. Dan dia pelajari dan dia renungkan siang malam itu adalah buku panduannya tadi, adalah firman. Dan oleh karena itu kita semua yang hadir hari ini, firman Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita renungkan siang malam tetap firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan. Pelihara, kita kuasai satu persatu. Kita latih diri kita mulai membaca. Kalau tahun ini kita baca perjanjian baru, kita baca perjanjian baru. Kalau tahun depan perjanjian lama, kita baca perjanjian lama. Ketika kami sedang belajar, ini dituntut, ini harus siap kita baca. Yang peduli di 3 tahun, tidak peduli 4 tahun. Yang penting kita baca dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Ini yang menjadi panduan saudara, ini yang menjadi panduan saya. Ketika saudara dan saya ada di dalam pesawat yang super canggih itu, yaitu pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita dapat lakukan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Kristus itu. Puji Tuhan.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini untuk itu ketika kita sudah diajari dalam firman Tuhan ini, ketika Tuhan memberkati kita saudaraku, biarlah kita menenangkan hatinya. Dan ketika kita tidak diberkati, kita tetap menenangkan hati Tuhan. Kita tetap menenangkan hati Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka orang-orang saudaraku yang tetap menenangkan hati Tuhan, maka mereka juga akan tetap disenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu hari ini, mari kita tetap hidup di dalam Kristus. Dan tipe orang yang ketiga saudaraku adalah mereka melakukan apa yang benar dan didasari pemahaman yang benar. Semua karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu adalah kehendak Bapa di sorga. Artinya Bapak Ibu, saudara yang dikasih